Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Dan untuk teman-teman yang belum follow akun Snack Video saya, silakan teman-teman follow karena akan saya upload terus informasi seputar kesehatan di akun Snack Video. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman tahu tentang tuberkulosis ataupun TBC atau dikenal dengan sakit TB. Nah, jadi sakit TBC ini ya cukup banyak di Indonesia. Nah, tetapi masyarakat masih banyak yang belum paham, ya sekedar tahu tapi belum paham, belum begitu mengerti. Nah, kemudian banyak sekali mitos-mitos yang beredar di luar sana, yaitu entah benar entah salah, mungkin teman-teman tidak tahu. Ya karena ramai mungkin dipercaya ya. Nah, akhirnya jadi salah. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mitos-mitos tersering tentang sakit tuberkulosis ataupun TBC. Namanya mitos itu adalah kebenarannya itu masih abu-abu. Ya, masih samar-samar. Bisa iya, bisa tidak. Nah, kemudian gara-gara mitos yang beredar di masyarakat, nah penderita sakit TB itu ya akhirnya malas berobat dan akhirnya penyakitnya sudah kurang bisa diobati ataupun kurang efektif untuk diobati karena sudah terlalu parah. Nah, jadi teman-teman ya, seharusnya orang yang terkena tuberkulosis ataupun TBC ini yaitu pengobatannya itu memang harus intensif. Ya artinya dalam pengobatannya juga harus disiplin. Kemudian pengobatannya kalau bisa memang sedini mungkin. Ya jangan sudah nunggu gejalanya parah, sudah kemana-mana sakitnya, ya baru diobati. Nah kalau seandainya lama diobati, ya selain sakitnya sudah parah juga, nah ini bisa menularnya kemana-mana akhirnya. Nah jadi teman-teman semoga setelah menonton video ini jadi sedikit tahu ya tentang tuberkulosis ataupun TBC, ya tentang mitos-mitos yang beredar. Jadi ada beberapa mitos ya tentang TBC yang dipercaya oleh masyarakat. Nah ini yang sebenarnya ya salah. Nah diantaranya yang pertama adalah TBC ataupun tuberkulosis hanya mengenai paru-paru. Nah jadi teman-teman ya banyak yang percaya tentang hal ini ya. Kalau sakit TBC itu ya kan cuma kena paru-paru, nggak ada kena organ lain. Nah, jadi harus dipahami teman-teman. Memang TBC itu ya awalnya dia akan mengendap di paru-paru, ya kemudian menginfeksi di situ. Nah, kemudian merusak sel paru-paru. Nah, tetapi ya dia bisa keluar dari paru-paru, artinya bisa melalui pembuluh darah, ya saluran limpatik, ya kemudian akhirnya bisa menginfeksi organ selain paru-paru. Nah, ini dikenal dengan TB ekstra paru, artinya TB di luar paru-paru. Nah, organ yang paling sering terinfeksi adalah misalkan usus, ya, kemudian juga dikenal dengan TB usus, TB tulang. Nah, jadi teman-teman memang jangan mudah percaya mitos-mitos. Kemudian ada lagi TBC kelenjar getah bening. Nah, ini adalah yang paling sering ya, tiga ini tadi ya, TB usus, TB tulang, dan TB kelenjar getah bening. Nah, jadi TBC itu tidak hanya menyerang paru-paru saja ataupun mengenai paru-paru saja. Kemudian ya, TB ini bisa juga mengenai organ jantung teman-teman, kemudian saraf teman-teman ataupun organ-organ yang lain. Nah, jadi memang harus hati-hati dan waspada. Yang kedua, kena bakteri TBC pasti langsung sakit. Nah, jadi teman-teman banyak yang juga yang percaya tentang hal ini. Kalau sudah kena TB, ya ada orang TB itu pasti juga ikut tertular. Nah, ini juga banyak yang salah dan akhirnya jadi pemikiran yang keliru ya, ataupun jadi tanda kutip ya, begitu menakutkan. Nah, padahal teman-teman ya, kalau seandainya saya kasih contoh, misalkan nih di rumah ada 5 orang. Nah, 1 orang terkena TBC ataupun tuberkulosis. Nah, saat dicek anggota keluarga yang lain 4 ini ternyata
tidak terkena, hanya 1 orang. Nah, tidak ada keluhan, ya, tidak ada gejala yang 4 orang ini. Nah, ini menandakan apa? Ya, tidak pasti langsung terkena mengenai semuanya ya. Nah, ini disebut dengan TB laten. Nah, jadi ketika bakteri itu mengenai tubuh teman-teman itu tidak langsung aktif ataupun tidak pasti aktif. Nah, karena itu juga tergantung dari imunitas ya, daya tahan tubuh. Kalau daya tahan tubuhnya baik, imunitasnya baik ya, yaitu ketika terkena bakteri yaitu tidak menimbulkan penyakit ataupun tidak jadi sakit. Nah, jadi teman-teman ya, terkena bakteri TB itu bukan berarti langsung kena penyakit ya, tidak. Yang ketiga, TBC merupakan penyakit turunan. Nah, banyak juga orang yang bilang TBC itu sakit turunan itu. Nah, ini mitos ya. Nah, karena tidak ada hubungannya TBC dengan penyakit turunan. Karena TBC ini ataupun tuberkulosis ini disebabkan oleh bakteri ya, Mycobacterium tuberculosis. Nah, jadi teman-teman ya, kalau seandainya teman-teman sering terpapar orang yang terkena TBC, yang punya penyakit TBC, mungkin saja teman-teman juga akan ikut terkena ya. Nah, karena TBC ini penularannya itu dari udara ya, percikan dari air liur, kemudian bersin, batu ya, kemudian tertawa, berbicara ya, kemudian terkena oleh orang ya, kemudian dihirup ya. Nah, ini bisa saja terkena. Nah, tetapi tidak mesti harus terkena, karena balik lagi ke daya tahan dan imunitas tadi. Yang keempat, TBC merupakan penyakit ekonomi menengah ke bawah. Nah, jadi teman-teman banyak yang bilang kalau seandainya penyakit TBC itu hanya mengenai orang yang ekonominya menengah ke bawah. Nah, jadi ini tidak ada hubungannya, karena TBC ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki, perempuan, ya, dewasa, remaja, anak-anak ya, bisa menyerang siapa saja. Nah, kemudian bisa menyerang ya, baik orang yang ekonominya menengah ya ke atas ya, baik ke bawah, itu bisa semua. Nah, tetapi memang ada orang-orang yang beresiko lebih rentan terkena. Misalkan orang-orang yang imunitasnya lemah ya, ataupun daya tahan tubuhnya lemah. Kemudian orang yang mengidap penyakit HIV, orang yang menderita diabetes, kemudian orang yang lingkungannya itu kurang baik ya, ventilasinya kurang baik ya, kurang terkena cahaya matahari. Nah, kemudian lingkungan yang lembab, kemudian orang yang sering kontak langsung terus-terusan dalam waktu yang lama ya dengan penderita TBC paru aktif. Nah, ini bisa saja terkena. Nah, jadi tidak ada hubungannya dengan orang yang ekonominya baik menengah ke bawah ataupun menengah ke atas, itu tidak ada hubungannya ya. Ini bisa menyerang siapa saja. Tapi memang ada orang yang beresiko yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kelima, TBC merupakan penyakit yang mudah menular. Nah, teman-teman, ini bisa menjadi mitos yang berbahaya juga ya, kalau seandainya diyakini. Memang TBC ini penyakit yang menular, tetapi tidak mudah menular ya. Jadi jangan salah diartikan. Memang penyakit yang menular tapi tidak mudah menular. Karena itu tadi ya, faktornya tergantung juga dari imunitas dan daya tahan tubuh kita. Nah, kemudian memang ada orang-orang yang rentan lebih beresiko terkena penyakit TBC yang saya jelaskan di poin sebelumnya. Nah, jadi memang penyakit yang menular tetapi bukan penyakit yang mudah menular. Kemudian poin pentingnya, teman-teman juga harus mengetahui cara penularannya ya. Nah, jadi supaya teman-teman tahu cara mencegahnya ya, supaya tidak tertular. Yang keenam, TBC tidak bisa sembuh. Nah, jadi banyak orang yang beranggapan kalau sudah terkena TBC ya sudah, dia nggak bisa sembuh. Nah, padahal TBC ini bisa sembuh total kalau teman-teman teratur minum obat ya, biasanya 6 bulan sampai 9 bulan. Kalau teman-teman disiplin, kalau teman-teman tidak disiplin ya repot. Nah, banyak orang yang misalkan baru minum obat TB 1 bulan, kemudian merasa dia sudah baik-baik saja, merasa sudah sembuh, kemudian tidak minum obat lagi. Nah, ini salah ya. Nah, kemudian tiba-tiba berselang beberapa minggu ya, dia sakit lagi, dia merasa wah ini sakitnya kambuh. Itu bukan kambuh ya, memang teman-teman itu belum sembuh. Cuman teman-teman mengira teman-teman sudah sembuh karena teman-teman badannya sudah terasa enak.
Ya, itu salah ya. Memang harus disiplin minum obat itu 6 sampai 9 bulan. Nah, untuk tahu teman-teman sudah sembuh atau tidak, itu jangan pandai-pandai sendiri, jangan paham-paham sendiri, jangan menurut saya kayaknya sudah sembuh. Nah, itu memang harus diperiksa lagi oleh dokter ya, mulai dari anamnesa, pemeriksaan fisik, ya, pemeriksaan penunjang, baik nanti dokter melihat hasil laboratoriumnya, ya, pemeriksaan rongsennya, ataupun nanti dicek BTA ulang, ya, dahaknya dicek ulang. Nah, kalau nanti dokter menyatakan sembuh, ya berarti memang sudah sembuh. Kalau seandainya cuma teman-teman ataupun tetangga ataupun keluarga yang menyatakan sudah sembuh, ya itu jangan langsung dipercaya. Itulah nanti jadi bumerang bagi teman-teman sendiri. Oke teman-teman, itu tadi mitos-mitos tersering tentang penyakit TBC ataupun tuberkulosis. Semoga teman-teman paham. Silakan bantu share video ini sebanyak-banyaknya, ya, karena tuberkulosis ataupun TBC ini merupakan penyakit yang lumayan sering di Indonesia dan banyak yang salah paham dan akhirnya banyak kasus-kasus yang jelek akhirnya karena kurangnya pemahaman tentang TBC ini. Ya, semoga video saya bisa membantu dan juga bisa memberikan wawasan untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Semoga yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan. Amin. Salam sehat, sampai jumpa.